رسولنا والحق لنا النصر لنا نحن الغالبون. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang prinsip inklusi eksklusi dan konsep arrangement. Masih dalam materi kombinatorik, tapi kali ini kita lanjutkan ke submateri yang baru, yaitu forbidden position, di mana prasyarat daripada submateri forbidden position ini adalah prinsip inklusi, eksklusi, dan arrangement. Dan kebetulan kita sudah bahas, kita sudah pelajari. Oke, untuk mengawali submateri forbidden position ini, perhatikan permutasi tiga objek yang berbeda, katakanlah 1, 2, 3, dan permutasi daripada 1, 2, 3 ini diantaranya, dua diantaranya, karena semuanya itu ada 3 faktorial, yaitu ada 6 permutasi yang berbeda. Di antaranya adalah 1, 3, 2, 3, 1, 2. Di sini dikatakan n sama dengan 3, maksudnya adalah 3 objek yang berbeda. 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Nah, diperhatikan di sini. Kalau kita punya 3 benteng yang akan kita letakkan, pada papan catur berukuran 3 kali 3, maka satu di sini menyatakan apa? Menyatakan pada kolom pertama, benteng diletakkan pada baris pertama. Kemudian pada kolom kedua, 3 ini menyatakan benteng yang kedua diletakkan pada baris ketiga. Kemudian pada kolom ketiga, benteng diletakkan pada baris kedua. Seperti yang diilustrasikan berikut ini. Perhatikan di sini. 1. Di sini menunjukkan pada kolom pertama benteng diletakkan pada baris pertama. Pada kolom kedua, benteng diletakkan pada baris ketiga. Pada kolom ketiga, benteng diletakkan pada baris kedua. Karena di sini objeknya berbeda, 1, 3, 2, maka benteng-benteng ini terletak pada atau memiliki posisi, tidak ada 2 benteng yang terletak pada satu kolom, atau tidak ada benteng yang terletak dalam satu baris. Tidak ada 2 benteng yang terletak dalam satu baris. Nah, ini posisi seperti itu dikatakan posisi yang tidak saling serang. Jadi 2 benteng tidak terletak dalam satu kolom, tidak terletak dalam satu baris, maka dikatakan 2 benteng ini terletak dalam posisi, ya, atau berposisi dalam keadaan tidak saling serang. Demikian juga perhatikan ini, ya, 1, 2, 3. Jadi bilangannya berbeda, 1, 2, 3. Maka pada kolom pertama, benteng terletak pada baris pertama. Kolom kedua, benteng terletak pada baris kedua. Pada kolom ketiga, benteng terletak pada baris ketiga. Artinya itu benteng-benteng itu disusun, ya, menduduki diagonal daripada papan catur itu, sehingga tidak ada 2 benteng yang saling serang atau terletak pada kolom yang sama
baris yang sama. Ya. Demikian juga 312 ini adalah permutasi daripada 123, ya, salah satu permutasi 123, ya. Akibatnya apa? Untuk permutasi 312 ini, maka susunan benteng pada Pancatur 3x3, tiga benteng pada Pancatur 3x3 itu juga tidak ada dua benteng dalam posisi saling serang, ya. Artinya tidak ada dua benteng dalam baris yang sama, kolom yang sama. Demikian juga sebaliknya. Jadi kalau kita memberikan susunan benteng, maka pasti kita akan bisa menemukan, ya, suatu permutasi. Jadi ada susunan benteng, tiga benteng dengan keadaan atau dalam posisi tidak saling serang, ya, pada papan catur 3x3, pasti kita bisa menemukan, ya, permutasi suatu permutasi tiga unsur berbeda. Jadi kalau kita berikan, ya, tiga benteng yang berbeda yang diletakkan dalam catur 3x3 dalam posisi tidak saling serang, maka kita bisa menemukan, ya, suatu permutasi tiga objek yang berbeda. Demikian juga kalau kita berikan sebuah permutasi, ya, tiga objek yang berbeda, suatu permutasi tiga objek berbeda, maka kita bisa menemukan, ya, posisi tiga benteng yang berbeda, ya, pada papan catur 3x3 dengan posisi yang tidak saling serang. Jadi kalau demikian, apa permutasi tiga objek yang berbeda ini, itu berkorespondensi dengan apa? Dengan penempatan tiga benteng yang berbeda pada papan catur, ya, 3x3, di mana posisi daripada benteng-benteng tidak dalam keadaan saling serang. Itu N sama dengan 3. Nah, bagaimana kalau N sama dengan 4? Sama saja. Kita berikan dua permutasi daripada 4 objek yang berbeda. Jadi ini adalah permutasi daripada 1, 2, 3, 4. Di antaranya 4, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4. Artinya apa di sini? 4, 2, 1, 3, 4 ini, ya, menunjukkan bahwa, ya, jadi bisa berkorespondensi dengan apa? Dengan penempatan benteng, ya, pada kolom pertama. Pada kolom pertama, benteng itu terletak pada baris keempat. Kemudian untuk pada kolom kedua, benteng itu terletak pada baris kedua. Untuk satu, benteng itu terletak pada baris pertama, ya. Untuk kolom keempat, ya, 3 di sini menunjukkan apa? Benteng itu terletak pada baris ketiga. Sehingga kita peroleh posisi benteng seperti ini. Berbeda 4, 2, 1, 3. Beda 4, 2, 1, 3. Jadi 3 objek yang berbeda. Maka menghasilkan atau berkorespondensi dengan apa? Dengan posisi daripada 4 benteng yang berbeda. Ya. Perhatikan di sini, benteng pertama menghuni baris pertama pada kolom pertama, pada kolom kedua itu benteng yang kedua menghuni baris kedua, pada kolom ketiga menghuni baris pertama, pada kolom keempat menghuni baris ketiga. Jadi 4, 2, 1, 3 ini, permutasi 4, 2, 1, 3 ini berkorespondensi dengan susunan benteng seperti ini. Demikian 3, 1, 3, 2, 4 dengan cara yang sama, ya. Satu di sini menunjukkan apa? Pada kolom pertama, maksud saya, itu benteng terletak pada baris pertama. Kemudian pada kolom kedua, benteng terletak pada baris ketiga. Pada kolom ketiga, benteng terletak pada baris kedua. Dan pada kolom keempat, benteng terletak pada baris keempat. Maka 1, 3, 2, 4 ini berkorespondensi dengan, ya, susunan benteng pada gambar berikut ini. Demikian juga kalau kita ambil, ya, posisi benteng yang 4 benteng yang tidak saling serang pada papan catur 4x4, maka pasti kita bisa menemukan suatu permutasi 4 objek yang berbeda. Jadi setiap permutasi dari 4 objek yang berbeda itu pasti berkorespondensi dengan suatu susunan daripada 4 benteng yang berbeda pada papan catur 4x4 di mana posisinya tidak saling serang. Nah, bagaimana kalau kita memiliki n objek yang berbeda? Permutasi daripada n objek
n objek berbeda, katakanlah permutasi 1, 2, 3 kan, ya. Kalau permutasi 1, 2, 3 sampai n ini itu berkorespondensi dengan apa? Susunan daripada n benteng. N benteng di mana? Di mana pada kolom pertama bentengnya terletak pada baris pertama, pada kolom kedua bentengnya terletak pada baris kedua, pada kolom ketiga bentengnya terletak pada baris ketiga, dan seterusnya. Pada kolom ke n bentengnya terletak pada baris ke n. Maka posisi benteng-benteng yang menghuni daripada grid pencatur itu adalah pada apa? Pada diagonal daripada pencatur itu, dan itu posisi yang tidak saling serang. Demikian juga kita ambil sembarang permutasi daripada 1, 2, 3 n, katakanlah I1, I2, I3 sampai IN. Maka artinya ini apa? Artinya apa? Susunan daripada benteng itu pada baris, pada kolom pertama itu terletak pada baris ke I1, pada kolom kedua terletak pada baris ke I2, dan seterusnya. Pada kolom ke N itu terletak pada baris ke N. Dan ini adalah permutasi daripada 1, 3, dan tentunya bilangan berbeda-beda. Akibatnya apa? Jadi kita menemukan setiap daripada permutasi daripada objek yang berbeda, itu akan berkorespondensi dengan susunan n benteng pada pencatur berukuran n kali n, di mana tidak ada dua benteng dalam posisi saling serang. Demikian juga kalau kita berikan sembarang posisi n benteng pada pencatur n kali n, di mana tidak ada dua benteng yang saling serang, maka pasti kita bisa menemukan apa? Menemukan suatu permutasi objek yang berbeda. Jadi boleh kita katakan bahwa apa? Permutasi n objek yang berbeda itu berkorespondensi dengan apa? Berkorespondensi satu-satu dengan apa? Penempatan atau susunan n benteng yang berbeda pada pencatur n kali n, di mana tidak ada dua benteng yang saling serang. Oke, kita masuk ke forbidden position-nya. Kita ambil saja sebuah kasus yang sangat sederhana, yaitu perhatikan di sini berapa cara menempatkan 3 benteng di pencatur 3 kali 3 sehingga tak ada 2 benteng dalam posisi saling serang. Ya, pertama itu saling serang, dan ada tambahan di sini. Tak ada benteng yang ditempatkan di grid yang disilang sebagai berikut ini. Jadi syaratnya adalah 3 benteng ini dalam posisi tidak saling serang. Tapi ada tambahan syarat lagi, yaitu 3 benteng ini tidak satupun 3 benteng ini yang menghuni grid yang diberi silang ini. Nah, grid yang disilang ini disebut dengan forbidden position. Ini posisi yang tidak diperbolehkan. Tidak ada satu benteng yang boleh menempati grid yang disilang ini. Jadi berapa macam cara? Oke, kita tahu bahwa penempatan daripada n benteng berpindah pada satu n kali n dengan tidak ada 2 benteng yang saling serang, itu berkorespondensi satu-satu dengan apa? Dengan permutasi objek. Perhatikan di sini, karena di sini di kolom kedua dan di baris keduanya itu tidak boleh ada benteng, boleh ada benteng, maka ini sama saja kita mencari banyak kesusunan. Katakanlah kesusunan itu ABC. Jadi A itu menunjukkan apa itu baris ke A, kemudian B menunjukkan baris ke B, kemudian C menunjukkan baris ke C, di mana A, B, C ini adalah anggota himpunan 1, 2, 3. Tapi di sini B tidak boleh
tidak boleh 2, tidak boleh bernilai 2. Kenapa? Karena baris kedua pada kolom kedua itu tidak boleh dihuni oleh benteng. Maka banyak cara, ya, banyak cara untuk B ini adalah hanya 2 cara, kalau nggak 1 3. Sedangkan banyak cara untuk A itu juga ada 2, karena ada satu, ya, ada satu unsur yang sudah yang menempati B. Oleh karena itu banyaknya permutasi, ya, 3 objek tadi, di mana B tadi dibatasi hanya untuk, ya, unsur pertama dan unsur ketiga itu 1 dan 3 saja, ya, itu adalah sebanyak 2 kali 2, yaitu adalah 4 cara. Dan ini berkorespondensi dengan yang ditanyakan dalam soal ini, itu berapa cara mendapatkan 3 benteng di depan 1 3 kali 3 sehingga tak ada benteng dalam posisi saling serang dan tak ada benteng yang ditempatkan di kiri yang disilang. Yaitu jawabannya adalah 4. Atau kita bisa menggunakan prinsip inklusi-eksklusi. Caranya adalah kita harus hitung berapa cara menempatkan 3 benteng pada papan catur 3 kali 3, ya, di mana tidak ada 2 benteng yang saling serang, tapi di sini tanpa syarat bahwa tidak ada benteng yang ditempatkan di grid yang silang. Jadi syarat ditempatkan di grid yang disilang, tidak boleh ditempatkan di grid yang silang ini dihilangkan. Jadi kita hitung berapa banyak cara menempatkan 3 benteng pada papan catur 3 kali 3 dengan syarat tidak ada 2 benteng yang saling serang. Maka berdasarkan yang kita ketahui tadi, bahwa setiap susunan atau permutasi daripada n objek yang berbeda tadi itu berkorespondensi satu-satu dengan apa? Dengan penempatan n benteng pada catur n kali n, di mana tidak ada 2 benteng yang saling serang. Maka itu sama saja banyak cara menempatkan 3 benteng tadi itu adalah permutasi 3 objek yang berbeda, yaitu adalah 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial itu 6 cara. Nah, tapi di sini yang jadi masalah adalah berapa cara menempatkan 3 benteng di papan catur 3 kali 3 sehingga tak ada 2 benteng dalam posisi saling serang, tak ada benteng yang ditempatkan di grid yang disilang. Maka kita cari adalah semua susunan. Kita mencari banyak susunan, siapa? 3 benteng ini, tapi salah satu benteng itu harus berada di mana? Harus berada di grid yang disilang ini. Karena sudah ada satu benteng yang berada di grid disilang, maka tersisa ada 2 benteng. 2 benteng ini untuk menempati baris atau kolom pertama ini hanya ada 2 cara. Hanya 2 cara. Karena kita sudah menempatkan satu benteng di mana? Di grid yang disilang ini. Maka hanya 2 cara. Supaya tidak dalam posisi yang serang, ya, maka tidak boleh ada benteng yang kita tempatkan di baris yang kedua lagi. Dan ada satu benteng yang sudah ditempatkan di sini. Maka hanya 2 cara. Ya. Kalau enggak di baris pertama, baris ketiga. Dan kemudian, kalau demikian, benteng yang ketiga mau tidak mau adalah harus menempatkan di grid tersisa, hanya satu di grid tersisa. Maka cara menempatkan, ya, banyak cara menempatkan 3 benteng ini, dan salah satunya harus ada di grid yang silang ini adalah 2 dikali 1. Jadi ada 2 cara untuk menempatkan benteng di baris pertama tadi. Kalau baris ke-1, baris ketiga, itu 2 cara. Sedangkan untuk benteng yang ketiga tadi hanya ada 1 cara, ya, yang tersisa. Jadi grid yang tersisa hanya 1. Maka 2 kali 1 sama dengan 2. Maka banyak cara menempatkan 3 benteng di papan catur 3 kali 3 sehingga ada 2 benteng dalam posisi saling serang, di mana tidak boleh ada satupun, ya, benteng yang berada di grid yang silang ini. Menurut prinsip inklusi adalah
3 faktorial itu 6 dikurangi dengan 2, itu sama dengan 4. Ada 4 cara. Oke, ketenangannya begini. Jadi kita diberikan ya sebuah permutasi 3 objek, katakanlah ABC, di mana si B tadi tidak boleh 2. Jadi permutasi 1 2 3, permutasi dari 1 2 3, kalau di B-nya tadi unsur keduanya tadi tidak boleh 2. Jadi hanya kalau nggak 1 ya 3. Kenapa? Karena di sini pada baris kedua, kolom kedua itu tidak boleh ditempati oleh benteng. Jadi pada baris kedua, pada kolom kedua tidak boleh tempati benteng. Jadi ini B ini di kolom kedua, ya, B di kolom kedua, dan kita ketahui pada baris kedua itu tidak boleh dihuni oleh benteng. Maka B ini tidak ada cara lain, nggak boleh 2 ya, kalau nggak 1 ya 3. Maka banyak cara untuk untuk B ini adalah hanya 2 cara, 1 3. Karena tadi B tadi sudah dihuni oleh 1 ya unsur, kalau nggak 1 3, maka untuk si A ini hanya ada dua cara ya. Karena kan tadi kita mempermutasikan 3 objek, maka hanya yaitu 1 2 3, maka hanya 2 cara. Dan untuk ya si C itu hanya ada 1 cara sisanya. Karena 2 unsur sudah dipakai. Jadi 1 2 3 itu 2 sudah dipakai, maka tinggal 1 saja. Maka banyaknya permutasi ABC, permutasi 3 objek tadi, itu adalah sebanyak 2 kali 2 kali 1 ada 4 cara. Oleh karena itu banyaknya cara menempatkan 3 benteng pada pajak 3 kali 3, di mana tidak satu benteng pun berada pada baris pertama, baris kedua kolom kedua, yaitu grid yang diberi silang ini, dan disebut dengan forbidden position. Jadi posisi yang tidak boleh ditempati benteng itu ada 4 cara. Dan ini bisa juga diselesaikan dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi. Oke, caranya gimana? Kita menghitung tanpa syarat adanya forbidden position. Jadi kita hitung berapa cara menempatkan 3 benteng pada pangkal 3 kali 3 dalam kondisi tidak saling serang ya, tanpa ada forbidden position. Penempatan 3 benteng seperti itu kan berkorespondensi satu-satu dengan permutasi 3 objek. Oleh karena itu banyak cara menempatkan 3 benteng tadi adalah 3 faktorial. Nah, kemudian kita hitung banyak kesusunan daripada 3 benteng tadi, di mana tepat 1 benteng berada di grid yang disilang tadi. Karena sudah ada 1 benteng pada grid silang, maka ya tinggal 2 cara untuk menempati baris kalau nggak baris 1, baris 2, baris 3 tadi. Jadi hanya ada 2 cara, karena benteng ini 2 benteng tidak ada 2 benteng saling serang. Jadi tidak boleh ada benteng yang sekolom atau sebaris dengan grid yang silang ini, karena grid silangnya sudah diisi benteng. Maka ada 2 cara. Kemudian untuk kolom ketiga ya sisanya itu 1 cara saja. Maka banyak cara menyusun 3 benteng sehingga tidak saling serang, dan salah 1 benteng itu berada sudah ditetapkan pada tidak boleh pada salah 1 benteng sudah ditetapkan itu ada kolom kedua baris kedua, itu grid yang disilang, itu hanya ada 2 cara, yaitu adalah berapa? 2 kali 1, 2 kali 1, yaitu ada 2 cara. Ya, di sini di baris pertama itu hanya ada 2 cara penempatannya. Kemudian di kolom ketiga ini hanya 1 cara. Maka 2 kali 1 sama dengan 2 cara. Maka menurut prinsip inklusi eksklusi, banyak cara menempatkan 3 benteng pada pajak 3 kali 3, di mana tidak 1 benteng pun berada di grid yang disilang dan semua benteng ini tidak dalam posisi saling serang,
adalah 3 faktorial dikurangi apa? 2, yaitu 6 dikurangi 2 sama dengan 4 cara. Oke, kita tadi sudah menyelesaikan suatu kasus sederhana daripada forbidden position. Untuk n sama dengan berapa tadi? Untuk n sama dengan 3. Jadi untuk menempatkan 3 benteng pada vertikal 3, di mana tidak ada 2 benteng yang saling serang, di mana tadi tidak ada pun satu benteng yang menghuni di grid yang disilang tadi, yaitu grid pada baris kedua, kolom kedua tadi. Nah, sekarang kita akan perluas, kita generalisasi, bukan 3 benteng, 4 benteng, bukan papat caturnya 3 kali 3 atau 4 kali 4, tapi adalah bentengnya sebanyak n benteng. Bisa 2, 3, 4, 100, 1000 dan sebagainya. Kemudian papan caturnya itu berkurang n kali n. Bukan 2 kali 2, 3 kali 3 saja, tapi bisa 100 kali 100 dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu mencari berapa banyak cara menempatkan n benteng pada papan catur n kali n sehingga tak ada 2 benteng saling serang dan suatu forbidden position, itu kita harus konversi dulu ke dalam model matematika dengan notasi matematika. Dengan menggunakan model matematika ini, kita selesaikan sehingga kita dapat mencari berapa banyak cara penempatan n benteng tadi. Oke, kita ambil sembarang bilangan bulat positif n. Kenapa? Karena di sini kita bilang positif ini sembarang bilangan bulat positif. Karena di sini kita ingin menempatkan benteng pada catur n kali n. Kemudian kita definisikan, kita misalkan xj itu adalah subset daripada himpunan 1, 2 sampai n tadi. Ya. Maka xj ini menunjukkan apa? Menunjukkan forbidden position-nya. Forbidden position-nya ini ya ditunjukkan oleh xj tadi. Jadi kalau xj artinya apa? Adalah baris. Jadi baris-baris yang merupakan daerah terletak pada kolom keji. Jadi kalau ke x1 berarti adalah posisi baris-baris yang terlarang ya pada kolom ke-1. Kalau x2 berarti baris-baris terlarang pada kolom kedua. Baris-baris terlarang pada kolom ke n yaitu dinyatakan oleh xn tadi. Oke. Nah, sekarang definisikan px1 x2 sampai xn merupakan himpunan semua permutasi. Permutasi apa? I1 I2 IN dari permutasi 1 2 3 sampai n sehingga IJ itu bukan anggota xj. Artinya apa di sini? Ya, itu berkorespondisi dengan apa? Himpunan semua susunan benteng-benteng tadi, n benteng tadi pada papan catur n kali n, ya, di mana tidak satupun daripada benteng tadi berada di dalam apa? Di dalam si xj tadi, yaitu di dalam daerah terlarang atau posisi terlarang atau forbidden position tadi. Jadi banyaknya anggota daripada x1 x2 ini, xn ini, atau disebut dengan kardinalitas daripada x1 x2 ini, itulah yang kita cari. Jadi banyaknya anggota himpunan x1 x2 xn ini. Kemudian aj itu adalah himpunan semua permutasi i1 i2 sampai n dari 1 2 seterusnya sampai n sehingga ij merupakan anggota xj. Di sini menyatakan apa? Berkorespondensi dengan apa? Berkorespondensi dengan susunan semua, ya, himpunan semua susunan daripada benteng-benteng benteng tadi, n benteng tadi, ya, n benteng tadi dalam posisi yang tidak saling serang, ya. Tetapi di sini itu pada baris, ya, ada satu benteng yang terletak, ya, pada daerah terletak pada kolom mana? Kolom D tadi. Kalau misalnya A1 berarti artinya himpunan semua permutasi daripada I1 I2 sampai N, dari 1 2 terus sampai N tadi, ya, sehingga dari papan catur N kali N sehingga tidak ada dua benteng yang saling serang, di mana tepat ada satu daripada benteng yang berada di daerah terletak dari kolom ke-1. Oke. Untuk membuktikan atau mencari kardinal daripada x1 x2 sampai
akan tadi atau mencari banyaknya anggota daripada himpunan X1, X2 terus sampai ikan tadi, itu kita perlu sebuah lemma yang harus kita buktikan untuk yang kita gunakan untuk mencari banyak anggota daripada X1, X2 dan seterusnya sampai ikan tadi. Kita diberikan bilangan berpositif Kn dengan K lebih itu sama dengan N, tersedia N benteng. Banyak cara menempatkan NK benteng, NK benteng pada papan catur N kali N, di mana sudah ada K benteng pada papan catur sehingga tak ada dua benteng yang saling serap, adalah N min K faktorial. Ini mudah saja membuktikannya. Perhatikan di sini, karena di sini sudah ada K benteng pada posisinya, di mana posisi itu tentunya tidak saling serap, maka ada berapa tersedia benteng yang merupakan sisanya dari K benteng tadi? Ya tentunya ada tersedia NK benteng. Nah, NK benteng ini tadi K benteng sudah mendiami posisinya di mana tidak saling serang antara K benteng tadi, maka tentunya tersedia berapa kolom? Tentu tersedia N min K kolom, karena K kolom sudah dihuni masing-masing oleh satu benteng, maka tersedia N min K kolom. Oke, nah jadi tersedia N min K benteng, tersedia N min K kolom. Jadi N min K benteng kita akan tempatkan di min NK kolom, di mana setiap kolom ini hanya di satu benteng, dan tidak boleh ada dua benteng yang saling serang. Akibatnya apa? Akibatnya N min K benteng ini tadi, karena tidak boleh saling serang, dalam posisi saling serang, berarti mereka harus dalam kolom-kolom yang berbeda-beda dan tentunya baris berbeda-beda pula. Akibatnya apa? Akibatnya ini sama saja permutasi daripada N min K objek berbeda, karena NK benteng tadi sekali lagi tidak boleh ada dua benteng yang saling serang. Tentunya NK benteng itu harus menghuni kolom-kolom yang berbeda dan baris-baris yang berbeda. Akibatnya apa? Ini sama saja menghitung banyaknya cara mempermutasikan objek berbeda, yaitu sebanyak NK faktorial. Atau dengan cara alternatif, dengan menggunakan kaidah perkalian, multiplication principle, karena di sini tersedia NK benteng, maka banyak cara untuk mendapatkan benteng pertama dari N min K benteng tadi, yaitu pada kolom N min K, tentunya ada N min K cara. Kemudian untuk menempatkan lagi benteng yang kedua pada kolom yang tersisa. Kolom tersisa berapa? N min K min 1. Menempatkan cara benteng kedua pada kolom ada sebanyak N min K min 1 kolom, tentunya ada N min K min 1 cara, dan seterusnya. Jadi untuk menempatkan benteng ke N min K itu tinggal satu cara. Jadi banyak cara menempatkan NK min K benteng tadi pada N min K kolom yang berbeda tadi, sehingga tidak ada dua benteng yang saling serang. Jadi dari N benteng ini tidak ada dua benteng yang saling serang. Itu adalah N min K dikali N min K min 1 dikali N K min 2 sebelum sampai kali 1. Itu sama dengan N min K faktorial. Rinciannya demikian, keterangannya demikian. Karena ada kolom berbeda sudah terisi masing-masing satu benteng, so banyak cara penempatan N min K benteng tersisa pada N min K kolom, dan tak ada dua benteng yang saling serang. Tentunya adalah sama saja dengan
Sama saja banyak permutasi. Banyak permutasi n min k objek berbeda, yaitu n min k faktorial. Kemudian alternatifnya adalah banyak cara, ya, penempatan benteng ke G, ya. Jadi ada 1, 2, 3, J tadi apa? Tadi adalah 1, 2, 3, ya. Sampai berapa? Sampai n min k. Karena di sini ada sisanya n min k benteng. Maka banyak cara menempatkan benteng ke J tadi, n min k benteng tadi itu adalah sama dengan n min k plus 1 ke J. Jadi kalau dia 1 berarti cara penempatannya sebanyak n min k. Kalau J-nya 2, maka cara penempatannya sebanyak n k min 1. Kalau bentengnya sebanyak n min k, berarti ya, penempatan benteng sebanyak cara menempatkan benteng ke n min k maksud saya itulah adalah sebanyak satu cara. Lagi banyak cara menempatkan benteng ke 1, ya, itu adalah n min k. Banyak cara menempatkan benteng kedua n min k min 1. Ya, banyak cara menempatkan benteng ketiga adalah n min k plus 1 min 3, yaitu n min k min 2. Dan banyak cara menempatkan benteng ke n min k adalah n min k plus 1 dikurang n min k, yaitu adalah 1. Jadi banyak cara menempatkan benteng ke n min k adalah satu cara. Maka menurut prinsip perkalian atau multiplication principle, banyak total cara itu adalah apa? n min k dikali n k min 1 dikali n k min 2, ya, dan seterusnya sampai 1, sehingga diperoleh n min k faktorial. Bukti dari lemma selesai, dan lemma ini siap digunakan untuk mencari banyaknya anggota daripada px1, x2 terus sampai xn. Oke, agar lebih jelas lagi, maka saya coba visualisasikan, ya, dengan kasus yang sederhana dulu. Ini dalam rangka untuk menjelaskan xj itu apa, aj itu apa, ya. Kita ambil kasus yang sederhana untuk n sama dengan 4. Lain di sini n sama dengan 4. Kita ambil x1 nya adalah himpunan 1, 2. Oke. Karena di sini permutasinya adalah 1, 2, 3, 4. Maka kita ambil x1 nya adalah 1, 2. 2 nya adalah himpunan singleton 4, x3 adalah himpunan 2, 3, x4 adalah himpunan kosong. Jadi x1 sama dengan himpunan 1, 2, kita tadi katakan bahwa x1 itu berkorespondensi dengan apa? Dengan baris-baris yang terlarang pada kolom ke-1. Baris-baris terlarang pada kolom 1. Artinya apa di sini? 1, 2. Artinya ada kolom ke-1, baris yang terlarang itu adalah 1 dan 2. Jadi baris 1, 2 ini terlarang untuk ditempati oleh benteng. Kalau x2, artinya apa? Pada kolom kedua, baris yang terlarang itu adalah baris keempat, itu pada benteng. x3 sama dengan himpunan 2, 3. Artinya pada kolom ketiga itu dilarang benteng untuk menempati baris kedua dan ketiga. X4 sebagai kosong, artinya di kolom keempat itu tidak ada forbidden position, dibebas benteng itu untuk menghuni baris 1, 2, 3, 4. Oke, kita visualisasikan dengan gambar daripada pendator tadi. Untuk x1 dulu, untuk S1 ini pada kolom pertama itu baris pertama dan kemudian tidak boleh ditempati benteng. Kemudian untuk x2 sampai keempat, dia pada baris keempat kolom kedua tidak boleh ditempati benteng. Kemudian x3 sama dengan 2, 3, artinya kolom ketiga, pada kolom ketiga itu baris kedua ketiga tidak boleh ditempati benteng. Dan x4 sama dengan ikutan kosong, ini bebas ditempati benteng, tidak ada forbidden position. Jadi pada kolom pertama forbidden positionnya adalah di baris pertama kedua, pada kolom kedua forbidden positionnya adalah baris keempat, pada kolom ketiga forbidden positionnya adalah baris kedua ketiga, dan pada kolom keempat
itu bebas. Saya ulangi, pada kolom pertama body bonding posisinya adalah baris 1 2, pada kolom kedua body bonding posisinya adalah baris keempat, kolom ketiga body bonding posisinya adalah baris ketiga, dan pada baris keempat itu bebas ditempati benteng karena di sini tidak ada body bonding position. Oke. Nah, kalau A1 tadi saya katakan adalah apa? Himpunan semua daripada permutasi daripada 4 objek yang berbeda tadi. Dan di sini ini sebagai 4, ya, di mana tepat satu benteng, ya, menghuni daerah terlarang di mana di kolom pertama, ya. Satu ini menunjukkan apa? Menunjukkan baris pertama jadi baris pertama menunjukkan baris pertama. Dua di sini menunjukkan baris kedua, ya. Jadi ingat bahwa baris pertama kedua ada kolom pertama ini tidak boleh ditempati benteng. Jadi ada tepat satu, ini ada cuma satu ini cuma satu benteng yang menghuni daerah terletak pada kolom pertama tadi, ya. Jadi kalau demikian banyak cara untuk menghuni daerah terlarang pada kolom, ya, pada kolom pertama, ya, di mana daerah terlarangnya itu harus ditempati atas satu benteng. Jadi bentengnya itu boleh berada di baris pertama kedua. Maka si benteng tadi hanya ada dua cara, yaitu sebanyak anggota daripada X1 tadi. Jadi tepat satu benteng untuk menghuni posisi terlarang pada kolom pertama. Kalau enggak baris pertama kedua, maka ada dua cara. Dan kalau demikian, kan ada satu benteng yang sudah menghuni di kolom pertama, maka ada tiga benteng yang lain yang disusun sehingga empat benteng ini dalam posisi tidak saling serang. Dengan catatan tadi bahwa, ya, sudah ada satu benteng yang menghuni daerah terlarang di kolom pertama. Karena ada tiga benteng yang tersisa, ya, maka banyaknya seluruh susunan, ya, susunan benteng di mana, ya, keempat benteng tidak saling serang dan tepat satu benteng yang menghuni daerah terlarang di kolom 1 itu adalah 2 dikali 3 faktorial. 2 ini menunjukkan adalah banyak cara untuk menghuni satu benteng tepat menghuni daerah terlarang, ya, di kolom pertama. 3 faktorial ini adalah permutasi daripada 3 benteng yang tersisa tadi, sehingga kita peroleh banyak susunan benteng yang demikian. Itu adalah 2 dikali 3 faktorial sama dengan 12. Oke, kita visualisasikan permutasi 1 2 3 4 2 3 1 4 deh. Seperti apa? Seperti ini. Jadi benteng satu benteng tepat menghuni daerah terlarang. Daerah terlarang kan adalah di sini, di baris pertama, ada kolom pertama, baris pertama dan baris kedua. Satu benteng, ya. Satu menunjukkan baris ke-1. Nah, kemudian baris kolom kedua, pada baris kedua benteng kita tempatkan. Kemudian pada kolom ketiga kita tempatkan benteng pada baris ketiga. Pada kolom keempat kita tempatkan benteng baris keempat. Dan ini dalam kondisi yang tidak saling serang, di mana satu benteng terletak pada daerah terletak pada kolom 1. Di 1 2 3 4 ini, ya, berkorespondensi dengan benteng pada papan catur di bawah ini. Demikian juga, ya, 2 di sini menunjukkan adalah satu benteng menghuni daerah terlarang pada kolom kedua, yaitu gimana? Baris kedua. Jadi baris kedua. Jadi satu benteng menghuni baris kedua, yaitu daerah terlarang. Tepat satu benteng menghuni daerah terlarang, itu pada baris kedua, ya, kolom pertama. Baris 3 ini menunjukkan adalah posisi daripada benteng di kolom pertama, yaitu pada baris ketiga, pada kolom ketiga
posisi benteng pada baris ke-1, dan di kolom keempat posisi benteng adalah baris keempat. Jadi 2 3 1 4 termasuk 2 3 1 4 itu berkorespondensi dengan susunan catur, susunan benteng seperti ini, dan mereka semuanya tidak ada dua benteng yang saling serang. Oke, demikian kali gambaran tentang apa itu exit, apa itu AJ. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang notasi AJ irisan AK. Di sini saya ambil dua daerah terlarang, yaitu X1 dan X2. Sudah kita ketahui, X1 menunjukkan adalah posisi terlarang pada kolom 1, yaitu adalah baris pertama kedua. Sedangkan X2 tadi menunjukkan apa? Menunjukkan adalah posisi terlarang ya pada kolom kedua. Karena X2 sama dengan himpunan 4, maka posisi terlarang adalah baris keempat. Nah, apa itu? Ya, A1 irisan A2. Kalau A1 ya, irisan A2 menunjukkan apa? Sudah kita ketahui A1 irisan A2 itu adalah apa? Adalah menunjukkan himpunan susunan daripada benteng-benteng tadi, 4 benteng tadi pada pada papan catur 4 kali 4, di mana tepat ada 2 benteng. Ingat, tepat ada 2 benteng. 2 benteng. Dan di sini A1 irisan A2, 2 benteng ya terletak pada posisi terlarang. Ingat, tepat ada 2 benteng yang terletak pada posisi terlarang. Di mana? Di kolom ke-1 atau kolom kedua. Ini kita beri contoh. 1 4 3 2, 2 4 1 3 itu termasuk anggota A1 irisan A2. Kenapa? Karena di sini ada 2 benteng. Ada 2 benteng terletak pada posisi terlarang dan mereka tidak saling serang. Ingat, tadi saya tambahkan tidak saling serang. Jadi 1 4 2 4. 1 4 menunjukkan apa? Mewakili apa? Mewakili apa? Dan benteng seperti ini. Jadi pada kolom ke-1, jadi posisi terlarangnya itu pada baris ke-1 itu dihuni oleh suatu benteng. Kemudian pada kolom kedua, posisi terlarangnya dihuni benteng pada baris keempat ini, maka 1 4. Sedangkan 3 2 tadi, 3 ini menunjukkan apa? Menunjukkan pada kolom ketiga itu dihuni benteng pada baris ketiga, kemudian 2 ini menunjukkan pada kolom keempat dihuni oleh benteng pada baris kedua. Dan ya, karena berbeda, angka-angkanya berbeda, permutasinya berbeda, maka tentunya keempat benteng ini tidak saling serang. Ya, kemudian di sini 2 4. Jadi pada baris kedua dan keempat itu masing-masing ada 1 benteng. Kita ketahui pada baris kedua ya kolom pertama itu tidak terlarang, ada baris keempat kolom kedua tidak terlarang. Jadi ada 2 benteng, tepat 2 benteng yang tidak saling serang, ya tidak saling serang, ya terletak pada posisi terlarang. Yang satu di kolom 1, yang kedua di kolom 2. Jadi sedangkan 1 ini menunjukkan adalah pada kolom keempat. Ada benteng murni baris pertama, kemudian 3 menunjukkan pada kolom keempat. Ada baris ketiga tadi, 1 menunjukkan pada baris ketiga. Ada benteng murni pada kolom ketiga, ada benteng murni baris pertama, kemudian pada kolom keempat itu ada benteng yang murni baris ketiga tadi. Dan posisinya ini adalah tidak saling serang. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung banyak kesusunan seperti ini? Nah, kita hitung saja, banyak. Pertama adalah banyak cara menempatkan 2 benteng tadi pada posisi terlarang di mana dia tidak saling serang. Kita cari saja. Oke, kita lihat di sini. Yang tidak saling serang apa saja nih? Misalnya ini dengan ini tidak saling serang. Ini dengan ini tidak saling serang. 1 sudah. Kemudian ini dan ini tidak saling serang. Jadi kita cari benteng-benteng pada posisi terlarang. Kita hitung berapa cara mereka tidak saling serang. 2 benteng
antara dua benteng tidak saling serang. Ini benteng yang saya tunjuk ini tidak saling serang dengan yang ini. Ini ya tidak saling serang dengan ini. Jadi ada dua cara. Ada dua cara. Ya, dua benteng tidak saling serang pada daerah terlarang itu. Nah, sekarang tersisa berapa? Dua benteng, karena dua benteng sudah menghuni ya daerah terlarang, maka tersisa dua benteng yang ditempatkan di apa di dua kolom sisanya. Maka banyak cara ya. Banyak cara adalah 2 faktorial. Jadi dua benteng sisa tadi, permutasi dua benteng sisa tadi adalah banyak cara adalah 2 faktorial ya, sehingga keempat benteng tadi tidak saling serang. Maka banyaknya cara atau susunan daripada empat benteng tadi, di mana tepat ada dua benteng ya tidak saling serang, ada daerah terlarang, yaitu di daerah terlarang kolom 1, kolom 2 itu adalah 2 dikali 2 faktorial sama dengan 4. Oke, kita sudah ketahui bahwa yang dimaksud dengan AI itu adalah himpunan semua susunan daripada benteng-benteng tadi, jadi N benteng pada papan catur N kali N tadi, sehingga tidak ada dua benteng yang saling serang tentunya, tapi dengan syarat tepat satu benteng yang terletak pada posisi terlarang atau coordinate position pada kolom kemana? Kolom ke berapa? Kolom ke I tadi. Nah, banyak cara untuk menempatkan tepat satu benteng pada kolom ke I tadi, itu tentunya sebanyak anggota daripada EI atau kardinal, sama dengan kardinalitas daripada EI tadi. Karena ada satu benteng sudah kita tempatkan di kolom KI, yaitu di daerah terlarang, di suatu daerah terlarang, maka terdapat N1 benteng tersisa. Nah, menurut daripada lemma yang kita buktikan tadi, nah ini guna lemma, maka banyak cara untuk menempatkan N-1 benteng tersisa tadi sehingga tidak ada dua benteng yang saling serang ya, itu adalah sebanyak berapa? N-1 faktorial. Ini adalah untuk tiap I ya, I-nya adalah 1, 2, seterusnya sampai N. Oleh karena itu, maka banyaknya semua susunan daripada benteng-benteng tadi, dari benteng-benteng tadi, N benteng tadi, pada pencatur N kali N, sehingga tidak ada dua benteng yang saling serang ya, dan dengan syarat bahwa saat tepat satu benteng berada di posisi terlarang pada kolom I tadi, itu adalah sama dengan apa? Banyaknya anggota daripada AI atau kardinalitas daripada AI. Yaitu berapa? Yaitu N-1 faktorial dikali kardinal dari AI. Jadi banyaknya susunan benteng-benteng tadi ya, sehingga tidak ada dua benteng saling serang dan tepat ada satu daripada benteng tadi menghuni posisi terlarang pada kolom I, kolom I ya, itu sebanyak berapa? N-1 faktorial dikali kardinalitas daripada AI. Jadi kardinalitas AI itu sama dengan N-1 faktorial dikali kardinalitas AI. Maka total seluruhnya jadi kardinal A1 tambah kardinal A2 dan seluruh sampai kardinal AN ya, AN itu adalah sebesar N-1 faktorial dikali sigma kali I dari 1 sampai N kardinal EI sama dengan R1 dikali N-1 faktorial. Apa itu R1? R1 itu sama dengan apa? Sigma I dari 1 sampai N kardinal EI. Jadi kalau begitu R ini adalah banyak cara menempatkan satu benteng ya, banyak cara menempatkan satu benteng di daerah terlarang. Kalau banyaknya daerah terlarang semuanya itu ada apa? Ada 100, maka LI 100. Jadi kalau demikian kita peroleh total seluruhnya daripada kardinal daripada AI tadi adalah R1 dikali N-1 faktorial. Kita tahu N-1 faktorial ini apa tadi itu?
adalah banyak cara menempatkan N-1 benteng yang tersisa. Ya, R1 adalah banyak cara menempatkan satu benteng di daerah yang terlarang. Sekarang kita ingin hitung adalah banyaknya anggota daripada AJ irisan AK, di mana J dan K ini adalah ya, 1, 2 sampai N. J tidak sama dengan K. Artinya apa? AJ irisan AK itu adalah himpunan semua. Ya, kalau kita korespondisikan dengan susunan benteng tadi, maka AJ irisan AK ini adalah himpunan semua susunan benteng, ya, sehingga tidak ada dua benteng yang saling serang, di mana tepat ada dua benteng yang terletak pada posisi terlarang, yaitu pada kolom keberapa? Posisi terlarang pada kolom ke J, ya, atau kolom ke K. Jadi AJ irisan AK adalah banyaknya susunan. Jadi atau kita kalau korespondisikan dengan susunan benteng, banyaknya susunan daripada benteng-benteng tadi, N benteng pada N kali N, di mana tidak ada dua satu yang saling serang, di mana terdapat tepat dua benteng yang terletak pada posisi terlarang di kolom, ya, di kolom ke J atau kolom ke K. Nah, kita bisa definisikan SJK itu adalah banyak cara menempatkan dua benteng yang tali serang di kolom ke J, ya, atau ini, atau di kolom ke K dan di kolom ke K. Jadi kolom ke J dan di kolom ke K. Di mana dua benteng itu terletak pada posisi yang terlarang. Jadi kedua benteng tadi terletak pada posisi terlarang. Ini pada kolom ke J atau kolom ke K. Kolom ke J atau kolom ke K. Jadi banyak cara menempatkan dua benteng tidak saling di kolom ke J atau ke K. Ya, di point position. Jadi dua benteng tadi berada di mana di kolom di posisi terlarang, dan posisi terlarang itu terletak pada kolom ke J atau kolom ke K. Nah, itu dibilis dari SJK. Nah, oleh karena itu terdapat dua, ya, karena dua tadi sudah menempati posisinya pada posisi terlarang dua benteng, maka tersisa berapa? N-2 benteng yang akan menempati N-2 kolom yang tersisa. Nah, menurut daripada lemma yang kita telah buktikan tadi, banyak cara untuk menempatkan N-2 benteng saja adalah N-2 faktorial. Jadi ada N-2 faktorial cara menempatkan sisa benteng tadi, sehingga permutasi itu di AJ irisan AK tadi. Okay, so it's time for us to calculate the cadality of intersection on shared AJ and AK. Okay, kini gilirannya kita akan hitung kardinalitas daripada AJ irisan AK. Kita sudah definisikan tadi bahwa SJK adalah banyak cara menempatkan dua benteng pada posisi terlarang sehingga kedua benteng itu tidak saling serang. Di posisi terlarang di mana? Ya, JK, artinya di posisi terlarang di kolom J atau di kolom K. Kenapa saya katakan menggunakan atau tidak menggunakan dan? Oke, bisa saja dua benteng itu hanya berposisi di kolom J. Jadi dua benteng tadi dalam keadaan tadi tidak saling serang, berada di forbidden position di kolom K. Ya, bisa saja hanya di kolom K, bisa saja hanya di kolom J, bisa saja ya satu di kolom K, satu di kolom J.
Oke, jadi ada dua benteng sudah yang menghuni prominent position, maka sisanya berapa benteng? Ya, tersedia N-2 benteng. Karena tadi si dua benteng tadi tidak saling serang, pastinya yang tersedia hanya adalah N-2 kolom yang harus ditempati oleh N-2 benteng tadi. Nah, maka berdasarkan lema yang sudah kita buktikan tadi, nah inilah gunanya lema, ya untuk untuk membuktikan sebuah teorema. Jadi, berdasarkan lema tadi, karena ada N-2 benteng tersisa yang akan ditempatkan di N-2 kolom atau baris, maka banyaknya susunan N2 benteng ini sehingga N benteng tadi ya pada papan catur N kali N tidak ada dua benteng yang saling serang, itu adalah N-2 faktorial. N-2 faktorial. Jadi AJ irisan AK itu berkorespondensi dengan apa? Dengan himpunan. Jadi simpulan semua susunan N benteng pada pancatur N kali N, ya, sehingga tidak ada dua benteng yang saling serang, di mana ya ada dua benteng di posisi terlarang atau forbidden position dari mana? Dari kolom C atau kolom K. Akibatnya, dari sini kita bisa menghitung. Jadi banyaknya seluruh susunan N benteng pada papan catur N kali N, sehingga tidak ada dua benteng yang saling serang, di mana ada dua benteng pada posisi terlarang. Yaitu itu korespondensi dengan apa? Sigma kardinalitas AJ irisan K untuk semua J dan K, yaitu anggota himpunan 1, 2 sampai N, di mana D-nya tidak sama dengan K. Itu sama dengan apa? N-2 faktorial dikali sigma SJK, K-nya tidak sama dengan J, ya, JK-nya adalah anggota himpunan 1, 2, 3, terusnya sampai N, nah itu sama dengan L2 dikali N-2 faktorial. Jadi L2 ini sama dengan apa? Sigma. K tidak sama dengan J, SJK. Jadi L2 ini menyatakan apa? Banyaknya susunan. Banyak cara maksud saya. Jadi banyak cara menempatkan dua benteng pada posisi terlarang, di mana kedua benteng ini tidak saling serang. Jadi banyak semua susunan, ya, banyak susunan N benteng pada pancatur N kali N, sehingga tidak ada dua benteng yang berada dalam satu kolom atau satu baris, ya, tidak saling serang, di mana ada dua benteng terletak pada posisi terlarang, itu sama dengan L2 dikali N-2 faktorial. Dan proses demikian, perhitungan demikian, itu diteruskan sampai pada apa tadi? A1 irisan A2 dan seterusnya sampai irisan AN tadi. A1 irisan A2 sampai irisan AN ini adalah himpunan semua susunan benteng N benteng pada papan catur N kali N, sehingga tidak ada dua benteng yang saling serang, di mana terdapat N benteng pada posisi terlarang. Maka banyaknya cara demikian itu kita misalkan dengan Rn. Oke. Nah, ini adalah visualisasi daripada A1, A2 dan seterusnya sampai AN, ya, dengan menggunakan diagram. Nah, S ini adalah semestanya. Apa itu semestanya? Semestanya itu adalah himpunan semua apa? Himpunan semua, kalau kita harus kondisikan susunan benteng-benteng tadi pada papan catur, maka S adalah himpunan semua susunan benteng-benteng N benteng dari pada papan catur
di mana tidak ada dua benteng yang saling serang tanpa forbidden position. Jadi di sini S tadi, untuk himpunan S tadi forbidden positionnya diabaikan. Sekali lagi, S tadi himpunan semua N benteng tadi, ya, pada papan catur N kali N, di mana tidak ada dua benteng saling serang, ya, di mana forbidden positionnya diabaikan. Nah, ini A1, A2, A3, dan seterusnya. Jadi yang kita cari itu adalah komplement daripada A1, gabungan A2, dan seterusnya sampai gabungan AN. Nah, kita bisa hitung afinitas daripada S. Ya, gitu. Itu adalah sebanyak N faktorial. Karena sama saja banyak cara, ya, banyak cara untuk menempatkan benteng-benteng tadi, N benteng tadi pada N, pada pacar N kali N tanpa apa? Tanpa ada tadi dua benteng yang saling serang, itu adalah, ya, sama dengan N faktorial. Sama saja permutasi daripada N objek berbeda. Maka N faktorial dikurangi daripada kardinal A1, ya, gabungan A2, dan seterusnya sampai N. Oke, berdasarkan diagram Venn tadi, maka dengan menggunakan prinsip inklusi eksklusi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, sebelum kita membahas tentang diagram, maka banyak cara menempatkan N benteng pada pancatur N kali N sehingga tak ada dua benteng saling serang, ya, dan tak ada benteng di forbidden position. Itu adalah berkorespondensi dengan apa? Dengan banyaknya anggota himpunan PX1, X2, XN. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip inklusi eksklusi tadi, banyak cara menempatkan N benteng pada pancatur N kalian sehingga tak ada dua benteng saling serang dan tak ada benteng di position adalah N faktorial. N faktorial. Sekali lagi, N ini adalah menunjukkan banyaknya benteng, ya, yang disusun min R1, sekali lagi, ini adalah banyak cara menempatkan satu benteng pada posisi terlarang. Banyak seluruh cara menempatkan satu benteng pada posisi terlarang dikali N-1 faktorial. Ditambah R2. R2 ini adalah banyak cara menempatkan dua benteng pada posisi terlarang sehingga tidak saling serang, dua benteng tadi, dikali N-2 faktorial. Dan seterusnya sampai min 1 pangkat N dikali Rn. Rn ini adalah banyak cara menempatkan N benteng pada posisi terlarang sehingga tak ada dua benteng yang saling serang. Jadi kita dapatkan sebuah rumus untuk menghitung banyak cara menempatkan N benteng pada pancatur N kali N sehingga tak ada benteng, ya, yang saling serang dan tak ada benteng di forbidden position. Inilah rumusnya. Dengan sekali lagi, itu adalah banyak cara menempatkan benteng yang tak saling serang di forbidden position. Makanya dari 1, 2, sampai N. Oke. Agar lebih paham lagi mengenai rumus ini, ya, rumus yang telah kita konstruksi ini, maka saya akan berikan sebuah contoh bagaimana menggunakan rumus ini. Ya, dalam contoh itu akan saya perlihatkan bagaimana menggunakan rumus ini untuk menyelesaikan suatu masalah. Oke. Agar lebih jelas lagi tentang teorema tadi yang baru kita dapatkan tadi, kita berikan contohnya, yaitu berapa cara menempatkan 7 benteng dalam posisi saling serang dengan forbidden position berikut ini. Jadi grid-grid yang diberi silang ini adalah merupakan forbidden position-nya, di mana benteng-benteng 7 benteng ini tidak boleh menghuni satupun daripada grid-grid yang di silang merah ini. Jadi tidak boleh ada satu benteng pun berada di grid yang silang merah ini. Jadi kita di sini mencari banyak cara untuk menempatkan 7 benteng pada papan catur 7 kali 7 ini sehingga 7 benteng tadi tidak saling serang dan tidak satupun benteng itu berada di mana di forbidden position yang diberi grid merah ini.
Kalau tentu kita harus cari R1, R2, R3, sampai R7. Untuk mencari R1 tadi adalah banyak cara untuk menempatkan satu benteng tepat di daerah terlarang. Maka kita hitung saja banyak daerah terlarang yang bisa ditempati oleh tepat satu benteng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R1-nya adalah sama dengan 7. Nah, kemudian kita cari R2. R2 itu adalah banyak cara menempatkan dua benteng dalam posisi tidak saling serang di daerah terlarang. Ini kita perhatikan bagian papan catur ukuran 3x3 ini. Jadi kita perhatikan grid-grid yang disilang di dalam bagian papan catur itu, kita hitung berapa cara sehingga dua benteng itu tidak saling serang ditempatkan di posisi terlarang tadi. Perhatikan, kalau benteng 1 ditempatkan di sini, maka benteng 2 ditempatkan di sini, maka tidak saling serang. Jadi benteng 1 dan benteng 2 di sini, maka tidak saling serang. Benteng 1 dan benteng 2 di sini tidak saling serang. Benteng 1 dan benteng 2 di sini tidak saling serang. Ada 3 sudah. Kemudian benteng 1 di sini, benteng 2 di sini ada 4. Ya. Kemudian benteng 1 di sini, benteng 2 di sini ada 5. Benteng 1 di sini, benteng 2 di sini ada 6. Jadi ada 6 cara. Nah, kemudian di sini di petak 2x2 ini susunan dua benteng tidak saling serang cuma 1. Jadi 6 tambah 1. Kalau seandainya satu benteng ya di sini di daerah terlarang yang ada pada petak 3x3, kemudian satu benteng terlarang, benteng pada posisi terlarang pada petak 2x2 ini, di sini ada 5 cara untuk mendapatkan satu benteng, dan ini ada 2 cara untuk mendapat satu benteng. Maka 5 dikali 2 adalah 10. Maka R2 adalah sama dengan apa? R2 sama dengan 6 tambah 1 tambah 10. Jadi R2 sama dengan 17. Nah, untuk menghitung R3 gimana? Kita menempatkan 3 benteng di daerah terlarang, dan ketiga itu tidak saling serang. Kita lihat di sini. Pada petak 3x3, 1 benteng pertama, benteng kedua, benteng ketiga. Hanya ada satu cara. Hanya ada satu cara. Kemudian kita perhatikan di sini, kalau di sini ada misalnya saja ada 2 benteng, ada posisi terlarang. Di sini ada satu benteng. Maka kita hitung saja. Di sini tadi ada sebanyak 6 cara agar 2 benteng terletak pada posisi terlarang di mana kedua tidak saling serang. Dan di sini satu benteng, sini 2 benteng, satu benteng, dan sini hanya ada 2 cara. Maka kalau demikian, banyak cara 3 benteng pada posisi terlarang di mana tidak saling serang adalah 6 kali 2, 12. 1 tambah 12. Nah, bagaimana kalau seandainya di sini ada 2 benteng, di sini ada satu benteng. Jelas di sini hanya ada satu susunan yang tidak saling serang, dan di sini ada satu benteng, atau satu benteng menghuni daerah terlarang, dan di sini ada 5 daerah terlarang, maka ada 5 kemungkinan, ada 5 cara. Maka banyak cara itu adalah 1 dikali 5, yaitu 5. Maka R3 ini sama dengan 1 tambah 12 tambah 5 tambah 18. Bagaimana menghitung R4? Nah, kalau di sini ada 3 benteng yang pada posisi terlarang di mana tidak saling serang, ini cuma ada satu. Benteng pertama, benteng kedua, benteng apa? Benteng ketiga, satu cara. Dan di sini ada satu benteng, berarti ada 2 cara. Maka 1 kali 2, 2. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya saja di sini 2, di petak 2 kali 2 ini 2, di sini 2. Ya, di sini kita ketahui tadi ada 6 cara. Ada 6 cara. Ada 6 cara susunan benteng tepat 2 terletak pada posisi terlarang di mana tidak saling serang. Dan sini hanya ada satu cara, karena cuma ada 2 benteng. Di sini 2, di sini 2. Maka di sini ada 1 cara, di sini ada 6 cara. Maka 1 kali 6, 6. Maka R4 sama dengan 2 tambah 6 sama dengan berapa? 8. Itu R5-nya. Kalau di sini 3, di sini 2, maka hanya ada berapa cara? Di sini 3. Iya, kalau 3 di sini berarti ada 1 cara saja. Jadi 1 benteng 2 benteng 3. Dan di sini ada 1 cara. Maka hanya
kita peroleh hanya ada saudara saja. Nah, kalau R6 ya, kalau di sini 3, kalau di sini 4, ya tidak ada 4 benteng yang terletak pada posisi terlarang, di mana tempatnya tidak saling serang, tidak serang. Kalau sini 4, di sini 2, karena sini tidak mungkin terjadi 4 benteng pada posisi terlarang dan tidak saling serang, maka banyaknya R6 adalah 0. Kalau R6 0, so otomatis R7 juga 0. Maka berdasarkan teorema tadi, teorema tadi, karena kita sudah dapatkan R1 7, R2 17, ya. 7, R2 17, R3 18, R4 8, R5 1, R6 R7 sama dengan 0, maka kita dapatkan banyak cara. Ada 7 faktorial menurut teorema tadi, min 7 kali faktorial tambah 17 kali 5 faktorial min 18 kali faktorial plus 8 kali 3 faktorial min 1 kali 2 faktorial, itu sebanyak 1654 cara. Oke, kita akan coba menggunakan teorema tadi untuk menyelesaikan masalah Olimpiade Matematika. Jadi yang kita akan selesaikan di sini adalah soal OSK 2017. Diketahui 6 anak A, B, C, D, F bertukar kado. Tak ada anak yang menerima kadonya sendiri, dan kado A sudah diberikan kepada B. Berapa cara mereka bertukar kado dengan cara demikian? Oke, sebelumnya soal ini sudah kita pernah selesaikan pada pertemuan ketika membahas tentang the arrangement. Menurut konsep the arrangement, kita selesaikan, nanti kita akan bandingkan dengan hasilnya dengan menggunakan teorema yang baru kita gunakan tadi, yaitu tentang permasalahan forbidden position. Dengan menggunakan the arrangement itu dengan mudah kita selesaikan. Itu adalah cukup menghitung D6 lalu dibagi 5, yaitu sebanyak 53 cara. Nah, sekarang kita coba ya menggunakan teorema yang kita dapatkan tadi tentang permasalahan forbidden position, lalu kita cocokkan dengan solusi menggunakan the arrangement tadi, yaitu 53 cara. Oke. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan kita tadi dengan menggunakan teorema tadi yang berkaitan dengan forbidden position, maka kita bentuk dulu papan catur berukuran 5 kali 5 dan tersedia ada 5 benteng. Karena tadi kado A sudah diberikan kepada B, maka tidak perlu kita mencantumkan A pada kolom warna kuning. Dan juga karena tidak ada anak yang menerima kadonya sendiri, atau tidak boleh anak memberikan kepada diri sendiri kadonya itu, maka tentunya si C tidak boleh berikan kepada si C. Maka grid ini harus diberi tanda silang merah. Si D tidak boleh memberikan kepada D, maka grid ini pun harus diberikan tanda silang merah. Si E tidak boleh memberikan kepada E, maka tanda ini pun harus diberi silang merah. F tidak bisa memberikan kadonya kepada dia sendiri, yaitu si F, maka grid ini pun tidak boleh ditempati atau menjadi forbidden position. Jadi forbidden position-nya adalah tanda silang yang berwarna merah ini. Jadi kita untuk menghitung banyak cara pertukaran sedemikian sehingga tidak ada siswa atau anak yang menerima kadonya sendiri, di mana kado A sudah diberikan kepada B, itu sama dengan banyak cara menyusun 5 benteng yang berbeda pada papan catur 5 kali 5, di mana tidak ada 2 benteng yang saling serang dan tidak ada 1 benteng yang ada pada posisi terlarangnya. Oke, kita hitung saja R1. R1 adalah banyak cara menempatkan tepat satu benteng di daerah terlarang. Karena di sini ada 4 daerah terlarang, maka R1-nya sama dengan 4.
Kita hitung R2. R2 adalah banyakkan cara menempatkan dua benteng yang tidak saling serang pada daerah terlarang. Karena di sini daerah terlarang ada 1, 2, 3, 4 dan posisi-posisi ini, kalau seandainya ada benteng pada posisi-posisi ini pasti tidak akan saling serang, maka banyakkan cara untuk menempatkan dua benteng pada posisi yang tidak saling serang. Ya. Dua benteng berserang pada daerah terlarang itu adalah 4 kombinasi, R2 adalah 4 kombinasi 2. Dan untuk menghitung R3 dengan cara sama kita peroleh adalah 4 kombinasi 3. Dengan cara sama pula untuk menghitung R4 itu adalah 4 kombinasi 4. Jadi kita peroleh yaitu banyak cara pertukaran kado sama saja banyak cara penempatan 5 benteng pada catur 5 kali 5 dengan forbidden function ya diberi silang merah ini dalam gambar. Yaitu 5 faktorial ini karena di sini n-nya sama dengan 5, 4 ini adalah R1-nya, ya. Dan di sini ada 4 grid yang merupakan forbidden position. 4 faktorial ini dari mana? Dari n-1 faktorial, n-nya 5, jadi 4 faktorial. C42 ini adalah R2-nya. Jadi 4 benteng, ada 2 benteng yang harus menduduki posisi terlarang, sementara ada 4 daerah terlarang, maka banyak cara adalah kombinasi 42. 3 dari mana? Itu adalah sebanyak n dikurang 2. 5 dikurang 3 faktorial. Kemudian dikurang ya R3. R3 adalah C43. 2 faktorial adalah n-3. 5 dikurang 3. Dan seterusnya ditambah C44 adalah R. Ini adalah R1, R2, R3, berarti ini adalah R4. Dikali 1 faktorial, yaitu banyak cara menyusun 4 benteng tadi di daerah terlarang. Hanya ada satu cara. Maka banyak cara pertukaran kado ya, itu adalah sebanyak 53 cara. Jadi kita lihat tadi hasil yang terdapat dengan menggunakan teorema yang berkaitan dengan forbidden position ya, dibandingkan dengan menggunakan konsep rearrangement ternyata adalah sama. Ya, bisa kita lihat dengan menggunakan konsep rearrangement cukup mencari di 6 lalu dibagi 5 yaitu 53. Oke, kita berlanjut kepada soal berikutnya, yaitu berasal daripada Lemnas 2015 yang diselenggarakan oleh UGM, adalah kompetisi nasional ya babak penyisihan tahun 2015. Diketahui Smart City mempunyai 5 sekolah, di mana masing-masing sekolah tepat ada 2 guru. Menjelang ujian nasional, pemerintah kota Smart City mengatur pasangan guru untuk mengawasi di 5 sekolah itu. Jika dicatatkan pasangan pengawas di setiap sekolah, salah satunya berasal dari sekolah itu dan yang lainnya dari sekolah yang lain, maka berapa cara mengaturnya? Oke, tentunya soal ini sudah pernah kita bahas ketika kita berbicara tentang apa? Rearrangement. Dan kita sudah dapat mengetahui hasilnya dengan menggunakan konsep rearrangement, maka kita sudah peroleh bahwa banyak cara untuk mengaturnya adalah 32. 32 ini sudah kita hitung pada pertemuan ketika membicarakan rearrangement. Itu adalah banyak cara untuk memilih pasangan guru-guru tadi, di mana ada yang mengawas di tempatnya sendiri, ada yang mengawas di luar, dan ada 5. Karena ada 5 sekolah, maka banyak cara itu adalah 32. Nah, D5 ini adalah apa? Di arrangement dari 5 objek, yaitu 144. Nah, menurut konsep di arrangement kita sudah hitung itu sebanyak 1408. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan teorema yang kita tadi sudah buktikan, yaitu berkenaan dengan forbidden position. Oleh karena itu, sekali lagi, maka kita harus membuat papan catur berukuran berapa nih? Karena tadi ada 5 guru yang akan diacak. Ada 5 guru yang diacak di 5 sekolah, sehingga tidak ada satupun guru, tidak ada satu guru yang mengawas di sekolahnya sendiri. Jadi ada 5 guru yang diacak. Jadi, tadi kan ada 5 guru yang mengawas di tempat, ada 5 guru yang mengawas di luar. Nah, 5 guru yang mengawas di luar ini diacak, sehingga tidak satupun
Ya, guru yang mengawas di mana? Dari 5 pengawas silang ini tidak ada pun satu guru yang mengawas di sekolah sendiri. Namanya pengawas silang. Berarti 5 guru ini mengawasnya di silang. Ya. Atau itu banyak cara adalah kalau menggunakan diarrangement adalah teorema. Nah, tapi bagaimana menggunakan teorema yang baru kita buktikan tadi yang berkaitan dengan forbidden position, maka kita bentuk dulu papan catur berukuran 5 kali 5. Kemudian itu sama saja dengan apa? Dengan menghitung banyaknya susunan daripada 5 benteng yang ditempatkan pada papan catur 5 kali 5, di mana tidak ada 2 benteng yang saling serang dan tidak ada benteng yang menghuni di forbidden position pada gambar berikut ini. Jadi diagonal daripada papan catur ini adalah daerah terlarang. Ada sebanyak 5 grid. 5 grid yang merupakan daerah terlarang, merupakan diagonal daripada papan catur ini. Nah, kita hitung saja R1-nya. R1 tadi kita ketahui adalah banyak cara menempatkan tepat satu benteng di mana dia terlarang. Karena daerah terlarangnya ada 5, maka R1-nya adalah sama dengan 5. Dan R2-nya adalah banyak cara untuk menempatkan tempat dua benteng di daerah terlarang. Karena daerah terlarang ada 5, kemudian 2 bentengnya ada 2 benteng, ya, dan dua benteng ini tidak saling serang, maka banyaknya R2 atau R2 sama dengan apa? Ada sama dengan 5 komisi 2. R3-nya dengan cara sama kita hitung ada 5 komisi 3. R4-nya berarti 5 komisi 4. R5-nya berarti 5 komisi 5. Sedangkan N-nya di sini ada 5. Maka N-nya sama dengan 5, maka N faktorial sama dengan 5 faktorial. Maka menggunakan teorema kita tadi, kita peroleh R1 sama dengan 5, R2 sama dengan C52, R3 sama dengan C53, R4 C54, yaitu 5, R5 sama dengan C55, yaitu 1. Nah, banyak cara mengacak 5 guru tadi pada 5 sekolah tadi, itu banyak cara menempatkan 5 benteng tadi pada papan catur 5 kali 5 dengan forbidden position-nya ada diagonal tadi, yaitu adalah 5 faktorial karena N-nya ada 5, kemudian R1-nya 5 dikali N-1 faktorial, yaitu 5 kali 5 kurang 1 yaitu 4 faktorial. Ini R2-nya C52 dan ini adalah N-2-nya 5 dikurang 2 3 faktorial, dan ini C53-nya adalah R3 dan ini adalah N-3-nya yaitu 5 dikurang 3 faktorial itu 2 faktorial, dan ini adalah R4-nya dan ini adalah N-4-nya 5 kurang 4 faktorial itu 1 faktorial, kemudian dikurangi C55. Jadi kita peroleh, kita hitung sebanyak 44. Maka banyak cara pengaturan pengawas tadi, ya, ada 44 dikali 32. Jadi 32 tadi adalah banyak cara untuk memilih pasangan-pasangan tadi di 5 sekolah tadi, yaitu 32. Sudah kita hitung ketika kita bicara tentang diarrangement. Maka banyak cara pengaturan pengawas tadi adalah 44 kali 32, yaitu 1408. Ya, kita cocokkan saja dengan hasil apabila menggunakan diarrangement. Kalau menggunakan diarrangement, ya, kita bahas pada pertemuan diarrangement, konsep diarrangement adalah 1408. Jadi hasil dengan menggunakan diarrangement maupun menggunakan forbidden position itu adalah sama, yaitu 1408. Oke, demikian tadi kita telah menyelesaikan pembahasan kita mengenai forbidden position. Oleh karena itu, selanjutnya silahkan untuk alatkan soal, dan soal-soalnya pun saya sudah siapkan. Saya jadikan satu dengan bentuk materi di diarrangement. Nah, ini adalah soal-soalnya yang saya sudah susun. Ini soal-soalnya. Jadi materinya kombinatorik, masih kombinatorik. So materinya adalah diarrangement dan forbidden position. Oke. Di sini tujuan pembelajarannya adalah pendidik mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep diarrangement dan forbidden position.
Jadi soal-soalnya di sini adalah berkaitan dengan apa? Derangement dan provident possession. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.